Dalam kaidah fikih muamalah yang saya pahami, yakini gitu ya, MLM itu tidak boleh karena ada yang namanya samsaro ala samsaro. Kalau ini bisnis ini MLM, saya orang pertama yang akan keluar walaupun omsetnya udah miliaran. Saya ngomong nanti ke Pak Tony, Mbak Asri, saya off gitu ya. Assalamualaikum, selesai gitu ya. Pokoknya ini bakal bikin Anda bisa memungkinkan income 1 miliar tiap bulan ya. Dan kita sudah melihat banyak sekali potensi-potensi cuannya. Apakah benar bisnis SR12 ini adalah MLM? Mari kita bedah. Kawan-kawan, pada saat saya bersama istri saya membersamai di SR12 gitu kan, ternyata banyak banget komentar terutama dari golongan-golongan tertentu yang nganggap bahwa SR12 ini MLM. By the way, statement dulu nih dari saya bahwa ini bisnis bukan MLM. Karena kalau ini MLM, saya agak mungkin bisa join ya. Karena dalam kaidah fikih muamalah yang saya pahami, yakini gitu ya, MLM itu tidak boleh. Karena ada yang namanya samsaro ala samsaro. Merekrut juga merekrut yang akadnya ganda dan banyak akad yang belibet-belibet yang akhirnya membuat saya kayaknya daripada begini mending kagak jalanin. Terbukti saya pernah join MLM di 2 perusahaan. Waktu itu saya posisi udah sangat tinggi, tapi saya keluar. Bukan soal duitnya, sekali lagi ya. Banyak orang bilang pada saat saya ngomong MLM itu, oh ini paling nggak ngasilin. Loh, saya tuh ngasilin Bapak Ibu. Cuman berhenti itu bukan soal cuannya. Bisnis itu bukan cuma skala untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Kalau yang kita yakini ternyata tidak boleh, gimana ayo ya. Kalau ini bisnis ini MLM, saya orang pertama yang akan keluar walaupun omsetnya udah miliaran. Saya ngomong nanti ke Pak Tony, Mbak Asri, saya off gitu. Assalamualaikum, selesai gitu ya. Nah, maka dalam video kali ini saya pengen memberikan gambaran yang jelas kepada Anda semua supaya makin clear nih ya. Apakah ini MLM atau tidak? Yuk kita bedahi sekalian. Nih ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada Anda, semoga ini mencerahkan Anda semua. Yang pertama, di SR12 fokus utamanya adalah penjualan produk real yang bermanfaat. Mulai dari produk skincare, herba, dan juga kosmetik. Sementara yang kita juga sama-sama tahu, kalau kita jalanin bisnis MLM, fokus utamanya bukan produknya. Walaupun memang ada produknya, tapi fokus utamanya adalah merekrut member baru agar sistemnya berputar. Jelas dari segi fokus, udah jelas beda. Belum lagi ngomongin soal tentang akad, itu juga sangat berbeda. Jualan produk, akadnya jual beli, ya buy gitu kan. Namanya merekrut itu samsaro, apalagi rekrut itu samsaro. Itu jelas berbeda banget. SR12 itu jualan, sementara MLM rekrutmen. Tapi kan Kang, saya melihat SR12 ada rekrutmennya juga. Itu bukan rekrutmen. Teguran buat kalian nih parameter SR12, bahasanya jangan rekrut ya, lu kira MLM gitu kan. Jangan kira gara-gara lu yang bawa lu dapat komisi dari situ. Tidak begitu. Ini namanya kedangkalan berpikir orang-orang yang jalanin yang nggak paham ilmu juga nih kan. Bahasanya jangan rekrut ya. Anda jualan aja, ya ngakuisisi gitu kan. Anda ngajak orang lain jadi reseller. Tadi akadnya begini nih, yang bener nih ya. Beli produk senilai sekian, berhak jualan jadi sebagai apa gitu. Bukan join agen, bayar 15 juta dapat produk. Itu kan bahasa simpelnya ya di copywriting gitu kan. Tapi kalau ngomongin bedah akad nih ya, yang benar adalah belanja 400.000, dapat produk senilai 500.000, berhak jadi reseller. Nah itu clear tuh akadnya, tidak akad ganda ya. Ayo ya kita kritisi balik ya. Intinya adalah teman-teman semua, fokus utama kita adalah jualan bukan rekrutmen. Adapun orang tiba-tiba dia banyak jualan ke penjual, apa jualan ke penjual? Berarti tadi dia ngejual ke reseller, jualan ke subagen gitu ya. Itu strategi mempercepat dan memperbesar pertumbuhannya. Nah itu nanti di cerita yang lain gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah sumber penghasilannya. Kalau dari segi sumber penghasilan, di SR12 sumber penghasilannya adalah didapatkan dari jual produk langsung dengan margin yang nyata. Kalau Anda distributor, saya tuh distributor sekarang ya, istri saya tuh distributor, jualan ke end user, itu dapat 50% Bapak Ibu. Itu jelas marginnya diskon. Kalau jualan ke penjual, ke reseller kan dia dapat diskon 20%. Artinya 50 kurangi 20, saya masih punya margin 30%. Paham nggak tuh kira-kira ya? Kalau jualannya ke agen, berarti agen diskonnya 40%, distributor 50%. Berarti jualan ke agen artinya apa? Masih punya margin 10%. Jadi jualan duitnya itu sumber penghasilan dari margin. Sementara MLM dari bonus perekrutan alias komisi atau komisi dari uang pendaftaran mereka yang baru, benar gak? Kok Kang Dewa tahu? Ya kan gue MLM juga dulu ya, dibilangin. Itu yang kedua ya. Jadi sekali lagi sumber penghasilannya jelas sangat berbeda. Yang ketiga teman-teman semua, sistem keuntungannya.
Di SR12 sistem keuntungan itu dari margin penjualan dan omset produk. Semakin besar keuntungan penjualannya, semakin besar penjualannya, maka keuntungannya semakin besar. Sementara kalau misalkan ngomongin soal MLM, ada yang jumlah member tuh, ada yang namanya nanti yang sifatnya matahari ya, macam-macam dengan berbagai macam skema MLM ya. Itu berdasarkan jumlah member di bawahnya. Walaupun nggak jualan produk, bisa dapat bonus. Asalkan rekrutnya terus jalan gitu loh. Udah jelas berbeda ini cara main saudara-saudara. Jadi yang ketiga sistem keuntungannya kalau di SR12 makin besar jualan, makin besar cuan. Kalau di MLM makin banyak member, makin banyak cuan. Itu beda. Yang keempat kawan-kawan semua dari segi aset yang dimiliki. Di SR12 mitra punya stok produk nyata yang bisa dijual kembali. Ada produk yang kita beli itu. Nanti kerennya kalau Anda udah jadi distributor, pusat membersamai mempunyai namanya gudang. Gudang itu bisa dipakai. Jadi kalau Anda sekarang katakanlah tinggal di Bandung, kayak saya di Bandung gitu ya, ada customer di Makassar. Anda tuh gak usah kirim dari Bandung, Anda bisa kirim dari Makassar. Tapi ada produknya dari Makassar, itu tinggal kirim gitu. Bayang nggak? Aset yang dimiliki itu stok produk. Sementara di MLM, member biasanya tidak punya produk nyata, hanya posisi saja atau titik jaringan aja. Benar gak kira-kira? Iya lagi, ya iyalah. Beda yang itu yang keempat. Jadi aset yang dimiliki beda kalau kita punya produk, inventory namanya. Kalau mereka mah gak punya. Apa aktivitas utama kita dalam kesehariannya? Kalau di SR12, aktivitas utamanya adalah jualan, branding, dan edukasi produk. Ke mitra dan ke market. MLM gimana? Ya presentasi dan perekrutan, maintenance jaringan. Ngomongnya itu jaringan aja mau. Itu baru 5 poin tuh. Ada banyak poin-poin yang saya bisa bedah buat kalian semua untuk menunjukkan bahwa SR12 bukan MLM. Ngomongin legalitas ya. Di legalitas di SR12 itu jelas ini distributor ya. Dari segi transparansi gitu ya, regulasi ya perdagangan biasa. Sementara kalau di MLM itu harus terdaftar APLI lah. Kadang juga beberapa di antara mereka yang kadang bikin sistemnya abu-abu lah, ngelanggar aturan lah, skemanya piramid lah dan segala macam. Paham nggak? Nah di sini udah clear, penting sama kayak kita bisnis perusahaan biasa aja. Saya punya bisnis kuliner, saya punya bisnis platform gitu kan. Ya legalnya udah, dan dia bikin sistem jaringan distribusi, ya sudah selesai semudah itu aja. Gak harus ada yang namanya rekrutmen kayak MLM, kagak ada. Itu nomor 6. Apalagi nomor 7, kalau ngomongin soal tentang akad, ya 7 akad deh ya. Di SR12 itu jual beli, sementara di MLM itu marketer alias rekrutmen samsaro ala samsaro gitu kan, itu jelas berbeda. Tapi kan di SR12 ada marketer, itu beda cerita, itu cash dalam jaringannya aja. Jadi kalau distributor, agen, subagen, reseller itu akhirnya jual beli. Clear, diskon, bahas itu diskon, margin. Kalau marketer itu komisi, itu berbeda. Jadi 7 poin ini aja kawan-kawan itu sudah menunjukkan bukan MLM gitu. Tidak ada juga yang namanya berlaku tutup poin. Tidak ada yang namanya stokis, tidak ada apa lagi tuh kalau di istilah-istilah lainnya ya. Kayak keanggotaan beli starter pack yang sifatnya tuh bayar, join doang tanpa dapat produk gitu ya. Kalau di SR12 keluarin duit itu dapat produk kawan-kawan. Itu 7 alasan dan sekian banyak alasan lainnya yang tidak saya tuliskan barusan gitu ya. Kenapa SR12 ini bukan MLM. Nah maka buat Anda yang termasuk tipe kayak saya, yang anti MLM ya, atau kapok dengan MLM, atau taubat dari MLM, atau pengen hijrah dari MLM gitu ya, ini solusi buat Anda karena cuannya gede. Nanti saya akan kasih hitungan yang luar biasa keren, nanti pas udah dalam Anda kasih tahu lah ya. Pokoknya ini bakal bikin Anda bisa memungkinkan income 1 miliar tiap bulan ya, dan kita sudah melihat banyak sekali potensi cuannya. Kalau Anda sekarang yang nonton video ini yang pengen banget dibersamai sama saya, di mentoring sama saya di SR12 Laku Keras tepatnya gitu ya, langsung aja klik link yang ada di kolom komen atau di pin komen ataupun di deskripsi. Nanti akan langsung tertuju pada CA saya, langsung chat aja, ngobrol, Kang saya pengen join mitra SR12 ya bareng Kang Dewa. Kebayang? Jadi clear ya, SR12 bukan MLM. Itu aja mungkin untuk video kali ini, semoga ini menjelaskan dan mencerahkan buat Anda semua yang skeptis ya, yang buruk sangka ya, yang belum apa-apa udah langsung judgement gitu kan. Itu bisa memberikan jawaban buat Anda semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.